Baik, cek Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi dalam kegiatan kita PKG Diseminasi PJOK. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk di modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Tentunya materi ini sudah Bapak Ibu dipelajari di LMS seperti itu, Bapak. Kemudian sekedar mengingatkan kembali untuk kesempatan kita bersama, silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya, kemudian menonaktifkan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Selanjutnya, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kalau Bapak Ibu nantinya di tengah perjalanan ketika gangguan sinyal boleh untuk masuk kembali, keluar masuk seperti itu. Baik, untuk hari ini Bapak Ibu, tujuannya capaian umum modul ini yaitu guru atau Bapak Ibu mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian untuk capaian khusus modul ini Bapak Ibu mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Lanjut. Tujuan dari sesi kita kali ini Bapak Ibu dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Big Word Design. Nah, ini Bapak Ibu masih ingatkah dengan Big Word Design? Atau sudah lupa, Bapak Ibu? Jadi nanti kita coba ingat kembali tentang Big Word Design, apa saja di dalamnya, seperti itu. Kita mencoba membuka lagi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Berikutnya agenda kita sesi hari ini atau malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran desain dengan Big Word Design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Big Word Design. Ya, jadi untuk yang poin kedua ini nanti Bapak Ibu dibagi menjadi kelompok untuk membahas atau melihat ataupun menganalisis RPP atau modul Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload di LMS kemarin, seperti itu. Baik, berikutnya untuk pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu yang pertama elaborasi isi, 1 JP asinkron, Bapak Ibu, beserta elaborasi langkah-langkah pembelajaran, kemudian kedua merumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran, Bapak Ibu mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS, Ibu. Kemudian di sini ada kuatkan pemahaman kita malam hari ini 2 JP Bapak Ibu. Jadi saya memandu peserta Bapak Ibu menelaah dan menganalisis RPP atau modul yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Kemudian lakukan 1 JP asinkron. Bapak Ibu mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis disesuaikan dengan Big Word Design. Kemudian ada refleksi di sini.
Bapak Ibu melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Bapak Ibu, baik. Di sini di Tatap Maya ini Bapak Ibu nantinya menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Berikutnya melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Cukup baik, kita lanjut. Saat Bapak Ibu mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Merencanakan pembelajaran. Ini apa saja Bapak Ibu? Ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kira-kira apa? Yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Silakan Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mengajar, saya ulangi Bapak Ibu, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Apa saja Bapak Ibu? 3 komponen utama. Coba Bapak Ibu. Boleh raise hand Bapak Ibu? Atau mau diketik di kolom chat, boleh? Di chat room. Baik, Bu Desti. Yang pertama tujuan, kemudian asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Baik, Bu Desti bisa menjelaskan sedikit saja mengenai tujuan itu seperti apa, asesmen itu yang diunggahkan itu apa, bagaimana, kemudian aktivitas pembelajaran seperti apa. Silahkan, Bu. Atau mungkin nunggu dulu untuk Bapak Ibu yang lain ada tanggapan yang lain seperti itu. Mungkin berbeda dengan pendapat Bu Desti. Pak Suwandi mungkin bisa. Pak Anton atau Pak Nur tadi kayaknya terlihat. Baik, Pak Suwandi, tujuan, kemudian model pembelajaran, yang ketiga asesmen. Ada lagi? Kemudian kira-kira apakah sudah ada Bapak Ibu dalam perencanaan Bapak Ibu untuk pembuatan atau merencanakan modul pembelajaran, sudah ada tujuannya, kemudian asesmennya dan aktivitas pembelajaran dalam modul pembelajaran Bapak Ibu? Bu Desti sudah kira-kira? Pak Suwandi? Oke, baik, kita next dulu aja untuk masalah 3, baik. Di next. Baik, nah Bapak Ibu ini saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Seperti yang Bu Desi tadi sampaikan, ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, kemudian yang ketiga ada aktivitas pembelajaran. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan, seperti itu. Jadi dari ketiga komponen ini Bapak Ibu,
sudah ada belum di dalam modul Bapak Ibu semuanya? Halo, cek apakah masih terdengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih. Sudah ada nggih di modul Bapak Ibu untuk 3 komponen ini nggih? Sudah, baik. Baik, berikutnya di sini ada dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai pembelajarannya. Nah, ini dinamakan backward design Bapak Ibu. Jadi diawali dengan tujuan pembelajarannya, kemudian asesmennya, dan yang ketiga aktivitas. Kalau biasanya kita memulai seperti biasanya, saya sendiri lebih langsung mengarah pada aktivitas pembelajaran terlebih dahulu, baru menentukan tujuan, seperti itu, Pak Ibu. Kemudian asesmen yang terakhir. Baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi lebih berfokus pada hasil akhirnya, seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada fase B, kemudian elemennya terampil, bergerak, Bapak Ibu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi kira-kira kalau fase B ini kelas berapa nih Bapak Ibu? Kelas 3-4, Pak. Gampang sih. 2, Baik. 3. 2. Bukan 4, 5, 6 sih. Biasanya kelas atas sih. Fase B. Kira-kira Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Duh, ini tadi terlalu cepat saya untuk melanjutkan di slide berikutnya. Jadi seharusnya tadi saya nanya untuk masalah capaian pembelajaran ini, kemudian ditarik ke tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang mencari tujuan pembelajaran. Baik, kita langsung lanjut saja. Next. Baik, yang kedua Bapak Ibu ada asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira asesmen itu seperti apa Bapak Ibu? Yang digunakan apa saja biasanya Bapak Ibu untuk asesmen pembelajaran? Apa J? Biasanya asesmen itu bentuknya seperti apa sih Bapak Ibu? Cek. Pak Anton, monggo. Bapak Suwandi, boleh Pak, atau Bu Desti, boleh? Bentuk asesmen kayaknya itu banyak Bapak Ibu J. Oke. Boleh ada soal-soal asesmen untuk kognitifnya seperti itu nggih. Kalau untuk soal-soal ini Pak Nur ini lagi
keyakinan atau gimana ini? Baik, Pak Nur. Untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan siswa. Di tujuan asesmen pembelajaran, J, Pak Nur, J. Kemudian kira-kira dari gambar di situ ada 2 gambar di slide tadi, Bapak Ibu. Untuk gambar pertama ini asesmen dengan pertanyaan yang dan jawaban pilihan ganda. Ini berarti untuk asesmen apa, Bapak Ibu? Kognitifnya, J. Kemudian di sini ada asesmen dengan menggunakan rubrik. Jadi ini untuk psikomotornya. Bapak Ibu tetap semangat, J. Baik, yang ketiga lanjut saja untuk aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu engaging, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, ya, Ibu. Dan tentu saja selaras, alignment, dan penilaian yang sudah ditetapkan. Baik, kemudian di sini ada gambar juga aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Atau pengalaman Bapak Ibu. Aktivitasnya seperti apa? Untuk menyampaikan pengalamannya seperti itu. Pak Anton, boleh? Atau Pak Suandi, boleh? Atau Bu Desti? Masih terdengar nggih suara saya, Bapak Ibu? Cek. Halo. Pak Misja? Pak Jupri? Pak Agus? Atau masih pada yasinan seperti itu? Baik, untuk yang ketiga ini aktivitas pembelajaran, artinya Bapak Ibu untuk merancang konten pembelajaran pada tahap ini Bapak Ibu sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian aktivitas ini Bapak Ibu harus menyenangkan Bapak Ibu ya, atau kemudian engaging, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras ya Bapak Ibu dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, kemudian permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK. Kemudian kembali lagi untuk masalah menentukan asesmen tadi, pembelajaran. Jadi untuk metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Kemudian asesmen ini dapat bersifat formatif maupun sumatif, Bapak Ibu.
Bapak Ibu masih ingat bahwasanya untuk formatif itu untuk penilaian atau asesmen di kegiatan di mana kira-kira di akhir atau di tengah dalam pembelajaran. Kemudian ada sumatif, jadi nanti kita bahas bersama. Kemudian sedangkan instrumen asesmen dapat berupa teks tertulis, kemudian observasi, kemudian portofolio dan penilaian kerja dalam aktivitas jasmani. Itu untuk masalah asesmen. Kemudian kembali lagi di tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran untuk akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau untuk pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku atau sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Pak Ibu. Itu untuk masalah backward design. Jadi untuk yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen pembelajaran dan merancang konten pembelajaran Bapak Ibu. Lanjut saja. Nah, ini backward design Bapak Ibu jadi untuk backward design artinya desain mundur. Jadi biasanya kalau kita mulai dengan tujuan tujuan itu di akhir, kalau ini di awal seperti itu. Kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Berikutnya langkah yang keempat berikutnya yaitu memperhatikan diferensiasi, Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian yang kelima mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Jadi ini berkaitan dengan modul yang kita pelajari bersama kemarin tentang pemanfaatan aset. Kemudian yang keenam menyusun langkah pembelajaran. Kemudian yang ketujuh menyusun rencana keselamatan. Jadi yang terakhir ini dilihat juga untuk selamatannya peserta didik Bapak Ibu dalam pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ibu, silakan berikutnya analisis. Di sini ada pertanyaan refleksi untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu dijawab di chat room Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita bisa melihat jawaban Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Jadi silakan Bapak Ibu jawab dulu untuk pertanyaan pertama ini di kolom chat atau chat room Bapak Ibu mengenai apa yang dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Monggo Bapak Ibu. Cek, Pak Ibu, masih terdengar ya? Oke, baik Pak Suwandi silahkan dijawab untuk pertanyaan pertama. Mengenai apa yang Pak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun.
Monggo, Pak Ibu. Baik, untuk jawaban Bu Desti, saya berharap peserta didik dapat memahami materi secara mendalam. Bukan hanya hafalan, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari atau konteks yang lebih luas. Dan dalam perencanaan pembelajaran, saya sering melibatkan kerja kelompok. Saya berharap peserta didik mampu bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan memberikan kontribusi positif dalam tim. Baik. Pak Ibu yang lain, monggo. Atau langsung raise hand boleh, tidak harus diketik di chatroom. Baik, Pak Nur Diantoro, silahkan. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan refleksi ini ya refleksi tentang yang dialami, yang saya alami khususnya. Jadi harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kami susun, itu kami sangat berharap peserta didik mampu memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran, baik itu secara teori maupun secara prakteknya. Itu yang utama. Selanjutnya banyak harapan lain. Harapannya adalah peserta didik terus bisa berkembang. Jadi berkembang bukan hanya sekedar di sekolah, pengetahuannya, keterampilannya terus berkembang. Dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu peserta didik juga mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya monoton guru saja yang memberikan penjelasan. Jadi intinya guru sangat senang ketika peserta didik juga bisa aktif. Itu harapannya juga. Dan yang paling penting juga karakter yang didapat dalam proses pembelajaran. Itu seperti mengenal bagaimana karakter sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, itu tertanam di peserta didik selama proses pembelajaran. Mungkin itu, Mas Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Diantoro. Mungkin secara umumnya yang disampaikan Pak Nur tadi, bahwasanya untuk siswa atau peserta didik diharapkan mampu berkembang, baik afektifnya, kemudian psikomotornya seperti Bapak Ibu. Kemudian peserta didik diharapkan lebih lebih kreatif lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lebih yang lebih berkreasi seperti itu nggih, Pak Nur nggih. Kemudian berikutnya langsung saja Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Boleh di chatroom atau langsung saja seperti Pak Nur tadi, monggo. Kita Bapak Ibu agak sedikit ngebut karena nanti masih ada kegiatan yang lain di room atau kelompok yang masing-masing nanti membahas tentang
perangkat Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Atau Pak Jupri boleh, silakan, monggo Pak. Baru nongol lagi. Insya Allah. Rutinan kayaknya Pak. Sudah selesai Pak. Iya. Ya lagi ada malam Jumat. Iya Pak, siap. Siap. Ini pertanyaannya, bagaimana cara Ibu atau Bapak mengetahui mereka telah berhasil mencapainya, gitu ya? Iya Pak. Sebenarnya sederhana aja kalau melihat mencapainya. Itu mungkin dilihat dari proses perubahan tingkah laku itu siswa sendiri, terus dilihat dari kemampuan pemahamannya ketika mengikuti kegiatan, terus kalau dibilang bahasa kognitifnya yang berkelihatan itu kemampuannya, terus juga dari perilaku sudah kelihatan berkembang, mungkin mengikuti nilai-nilai dalam kegiatan pembelajaran, dan juga kita berkaitan dengan olahraga itu. Mungkin itu aja. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotornya itu yang pastinya itu kelihatan kalau memang sudah ada perubahan di situ. Cukup itu. Baik, sederhana aja lah Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada jawaban lain Bapak Ibu untuk menambahkan seperti itu? Atau dengan pengalaman Bapak Ibu selama ini, bagaimana untuk melihat atau mengetahui ketika mereka telah berhasil, seperti yang Pak Jupri sampaikan tadi, kita bisa melihat anak itu dari perilakunya, afektifnya, kemudian dari pengetahuannya, kognitifnya, dan psikomotornya. Mungkin lanjut lagi ya Pak Ibu, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Monggo Bapak Ibu. Sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu selama ini, seperti apa? Atau sudah mempertimbangkan tingkat perkembangannya, minatnya, kebutuhannya, ataupun belum? Dan silakan Pak Ibu dikasih alasannya. Ataupun menjelaskan sedikit mengenai pengalaman Bapak Ibu seperti apa. Bapak Ibu yang lain monggo. Mungkin Pak Agus atau Pak Anton silahkan. Untuk yang di pertanyaan poin 3, apakah sudah mempertimbangkan seperti itu? Atau Pak Suwandi, silahkan. Yuk, monggo. Atau masih mengetik, Bapak Ibu, boleh diketik di kolom chat. Atau langsung saja untuk menyampaikan, Bapak Ibu, secara langsung.
Atau Bu Desti silakan Bu, langsung saja. Sudah atau belum? Untuk masalah diferensiasinya ini, sudah atau belum? Halo? Pak Misja boleh? Bu Asmi? Kemudian di pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Monggo. Ada yang ingin menyampaikan, Pak Ibu? Mungkin sedikit pengalaman saya ketika apa yang harus saya manai ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Mungkin saya selama ini lebih memperhatikan ketika anak itu belajar itu memperhatikan untuk prosesnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di kelas, di lapangan juga di kelas juga. Jadi ketika anak itu praktek di lapangan, yang saya tegaskan Bapak Ibu pada anak itu tidak hasilnya, namun prosesnya. Ketika anak itu bisa melakukan proses dengan baik, insya Allah untuk hasilnya tidak akan mengkhianati seperti itu. Jadi contoh anak itu belajar roll depan atau senam lantai seperti itu. Jadi yang saya perhatikan itu yang mengenai prosesnya. Jadi nanti untuk hasilnya itu kita bisa melihat dari prosesnya itu. Jadi ada istilah bahwasanya proses tidak akan mengkhianati hasil seperti itu kalau menurut saya sendiri. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Jadi untuk menyusun perencanaan ini kita lihat kembali kontennya seperti apa, ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak dapat melakukan dengan baik dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti di hasil pembelajaran diharapkan mereka mampu melakukan apa yang kita inginkan ataupun tujuan yang sudah kita inginkan seperti itu. Mungkin lanjut Bapak Ibu, kalau tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Kira-kira Bapak Ibu? Sudah belum? Diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk
tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, di sini ada ABCD, ya ini lebih mudah untuk mengingat seperti itu, bagaimana Bapak Ibu untuk membuat ataupun menentukan tujuan pembelajaran. Di sini yang A itu audience, kemudian behavior, kemudian ada condition, dan degree. Jadi untuk audience dalam hal ini Bapak Ibu peserta didik akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar. Ya, contohnya peserta didik mampu, kemudian peserta didik dapat, itu contoh dari audience. Ada perumusan behavior, ya, behavior. Jadi perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya memukul, menendang, menggiring, kemudian mengumpan atau menahan serangan. Ini behavior. Kemudian ada merumuskan condition. Condition di sini adalah situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan. Misalnya berpasangan, kemudian dalam berkelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Ini contoh condition. Kemudian ada merumuskan degree. Yaitu kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contoh 90% akurat atau dari jarak 3 meter kemudian selama 10 detik tanpa jatuh. Nah, ini contoh untuk merumuskan degree Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kemudian ada contoh Bapak Ibu untuk masalah tadi tujuan pembelajaran ya. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Jadi contohnya seperti itu, di situ sudah mengandung audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Kemudian di sini masuk analisis rencana pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Bapak Ibu unggah pada sesi asinkronus. Dan dalam waktu 20 menit Bapak Ibu memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis. Keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, perhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, kemudian fasilitas dan sumber daya lainnya dengan kerangka Pickworth Design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Kemudian tiap kelompok Bapak Ibu perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas. Nantinya untuk dipresentasikan. Baik, langsung saja Bapak Ibu saya bagi menjadi 3 kelompok. Bapak Ibu ini kira-kira mau jadi 3 kelompok atau 2 kelompok saja? Kayaknya walaupun agak banyak yang masuk tapi yang aktif cuma beberapa saja. Cek, Bapak Ibu. 2 kelompok aja, Mas. Ya, siap. 2 kelompok aja cocok. Siap. Nah, yakin. Masih pada yasinan apa Bapak Ibu? Dua. Oke, Bapak Ibu. Disuruh PP nih ya Pak.
instrumen LPP yang copy Baik, paste untuk ini. kelompok 1 Pak Ibu, Pak Misja nggih, kemudian Pak Nur, Pak Solihin dan Pak Suwandi. Kelompok 2-nya Pak Agus, Pak Anton, Bu Asmi, Bu Desi dan Pak Jupri. Silakan Pak Ibu untuk Waduh, kayak masih yasinan semua lagi nih. umumnya. Mana Apa ini? yasinan semua? Apa ini teman? Ada RPP copy paste dibahas. Ya, apa Pak? Yang penting ada pembahasan.
Baik, untuk sesi hari ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Big Word Design. Pak Ibu, monggo Pak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum kita tutup. Ada yang ingin menceritakan bagaimana terkait pengalamannya tentang kurikulum, penyusunannya seperti apa di sekolah Pak Ibu? Boleh kita saling sharing seperti itu. Bu Asmi boleh, Pak Misja atau Pak Agus, silahkan. Jadi kalau pengalaman saya sendiri terkait baik, boleh Pak, silahkan. Pak Solihin, silahkan Pak. Mohon maaf Pak, terputus, putus-putus Pak. Mungkin bisa diketikkan saja Pak di kolom chat seperti itu, terkait pengalaman Bapak seperti apa, gimana. Untuk penyusunan kurikulum atau kita terlibat di dalamnya atau tidak, seperti itu. Kita diperhatikan atau tidak untuk masalah pelajaran PJOK di sekolah, Bapak Ibu. Atau dikesampingkan seperti itu. Jadi kita yang penting ngumpul seperti itu atau gimana, Bapak Ibu? Baik, untuk pertanyaan Pak Solihin, adakah kurikulum akan berganti lagi? Kalau menurut saya sendiri kemungkinan ya Pak. Mungkin lebih ke penyempurnaan lagi terkait pembelajaran ataupun kurikulum. Jadi seperti yang kita lihat Pak Ibu, selama ini mungkin kita sudah bergonta-ganti selama berapa satu dekade ini, mungkin sudah berapa kali berganti-ganti kurikulum. Terkait itu sebetulnya itu hanya bentuk apa ya Bapak Ibu ya, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dan mungkin kurikulum itu sendiri ya bisa nanti berubah Bapak Ibu, terkait mungkin ya Bapak Ibu lebih paham terkait kurikulum seperti itu. Jadi dengan mungkin dilihat dari perkembangan zaman seperti apa Bapak Ibu, cara belajarnya anak itu seperti apa yang dibutuhkan anak seperti itu. Jadi terkait hal itu tidak menutup kemungkinan kurikulum itu akan berganti lagi, artinya untuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi seperti kurikulum K13 mungkin mengenai kognitif, afektif, psikomotor itu kan lebih terperinci di kurikulum K13. Kemudian terkait di kurikulum Merdeka ini lebih di dibulatkan seperti itu. Artinya kurikulum Merdeka ini
Ya masih ada kaitannya dengan kurikulum sebelumnya, jadi seperti itu Pak. Mungkin itu tanggapan saya Pak, terkait kurikulum kedepannya seperti apa. Mungkin kalau Pak Solihin itu sendiri seperti apa? Bisa menambahkan. Cek, Pak Solihin, apakah suara saya terdengar? Gitu nggih Pak, terkait kurikulum, artinya mungkin untuk kurikulum berikutnya itu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, boleh? Boleh. Izin. Oke, Pak Pak Nur, siap. Baru masuk Pak, siap. Boleh menambahkan Pak, sedikit saja, Jadi nggak apa-apa. nambah sedikit. Jadi tentang kurikulum Merdeka, khususnya dari mata pelajaran PJOK. Jadi kita memang diminta untuk mengikuti kurikulum yang ada. Jadi kita juga harus memahami karakteristik kurikulum K13 ini fokusnya kemana. Jadi fokusnya kemana. Itu. Kan mungkin kita tahu bagaimana kita fokusnya pada pengembangan soft skill atau karakter siswa. Bagaimana juga kita memberikan materi yang esensial yang dan juga pembelajarannya juga fleksibel karena kita ketahui bagaimana kita sekarang pembelajaran itu kan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa bagaimana mengusahakan pembelajaran itu terfokus pada peserta didik. Jadi tidak terfokus lagi guru kepada guru. Guru mungkin hanya sebagai fasilitator juga mendampingi anak-anak untuk materi. Jadi kita juga sebagai guru tidak bingung dengan kurikulum yang ada karena memang seperti ketika pelatihan kemarin guru ini adalah sebuah profesi yang profesional. Jadi guru siap mengikuti kurikulum apa saja. Jadi terkait dengan karakteristik tadi yang menjadi pembahasan tadi, bagaimana guru juga bisa menggali potensi murid ya lebih dalam, baik itu potensi pengetahuannya, potensi keterampilannya dalam proses pembelajarannya. Ya, karena kita lihat juga bagaimana kita menuntun peserta didik atau siswa itu bisa mengeksplor pengetahuan yang mereka sukai, materi yang mereka sukai. Jadi ketika pembelajaran PJOK ini kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Kita menyesuaikan dengan hal-hal atau materi-materi yang disukai oleh siswa. Ya, jadi mungkin kalau pembelajaran PJOK pengalaman yang ada, kan kebetulan saya juga berada di dua kurikulum, kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 di sekolah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi harapannya sekali lagi harapannya adalah bagaimana kita bisa mendampingi siswa mengeksplor pengetahuan materi yang siswa sukai. Jadi guru juga tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang bersifat administrasi mungkin itu saja Mas Adi. Mungkin mohon maaf agak telat sedikit dan nyambung ini jadi hanya sekedar explore yang pengalaman yang sudah saya alami di sekolah. Mungkin itu saja, makasih Mas. Baik, terima kasih Pak atas masukannya atau tambahannya tentang terkait kurikulum bagaimana nantinya bisa berubah tadi ya. Ini
ada sangkut pautnya dengan pertanyaan Pak Solihin tadi. Baik, terima kasih Pak Nur. Mungkin masalah paham dibandingkan saya seperti itu. Jadi sebenarnya tadi saya lebih pengennya menggali lebih banyak terhadap Pak Nur, tapi Pak Nurnya agak ada keperluan tadi seperti itu. Jadi baik, terima kasih Pak Nur dan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Baik, seperti biasa. Mungkin sebelum kita tutup, kita sesi foto bersama dulu. Boleh dihidupkan kameranya Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Boleh ke yang lain Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PKGB juga ini. Walaupun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kedepannya menjadi berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk sebelum kita tutup pada sore hari ini, kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu untuk tugasnya segera diselesaikan. Kalau bisa sebelum kita luring nanti, untuk di modul 1 ini sudah selesai semua seperti itu. Jadi nanti ada tes pos seperti itu, jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke modul 2. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat berlibur. Salam olahraga. Jaya. Pak Solihin langsung ke lapangan kayaknya nih. Udah siap nih. Udah dari tadi siapnya itu. Langsung cus ya, Pak. Apa jangan-jangan udah di lapangan ini, Pak? Iya. Jadi luringnya itu di SMK 17 ya, Mas Adi? Iya Pak, untuk sementara kemarin itu kan saya pertimbangannya pengennya awalnya di sekolah jenengan. Tapi kalau saya tanya dengan BGP, kalau ada peserta di situ, nanti yang pesertanya tidak dapat itu Pak, transportnya. Ya, jadi saya pindah di YP. Jadi ini masih koordinasi dengan pihak YP dulu Pak. Tapi sudah saya ajukan ke pihak BGP seperti itu. Sistem belajarnya gimana itu nanti ketika luring? Itu sampai sore kayaknya Pak. Jadi seminggu itu full. Terus di kelas, Pak. Narasumbernya dari siapa saja? Narasumbernya dengan fasilnya masing-masing gitu Pak. Oh, fasilnya masing-masing. Nggih. Nanti mungkin pihak BGP juga melihat ngontrol sedikit seperti itu Pak. Jadi itu fokusnya ke pembahasan modul ya? Modul itu ya? Iya Pak, di modul berikutnya di modul 2 itu mengenai pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan mengenai SEM Pak, 3 itu. Ya. Dan itu kan dengan kelas lain juga banyak yang di SMK YP juga itu, berarti harus koordinasi juga itu bagaimana? Iya Pak. Ini masih nyari kira-kira kepala sekolahnya siapa ya? Belum paham saya Pak. Masih Pak Basir ketua sekolahnya. Pak Basir. Nanti bisa minta kontaknya Pak kalau ada. Dari kemarin lupa mau nanya jenengan. Enggak, yang lain komunikasi lihat siapa? Kalau yang lain juga belum komunikasi Pak. Masih itu kan kemarin masih nyetorkan data ke BGPJ aja, rencananya ke sana gitu. Coba nanti tak tanya. Biasanya komunikasi kan SMK kan sering dipakai untuk kegiatan. Jadi pasti udah, karena kami juga di UT juga pakai SMK YP 17. Jadi untuk
Coba nanti tak tanyakan lagi. Kalau ruangannya kira-kira banyak nggak Pak yang kosong atau Banyak. gimana? Ya, makanya itu berbarengan kalau dengan lain banyak. Tapi kalau nggak, kalau pas jam sekolah ya nggak tahu itu ada nggak kalau jam sekolah. Itu kan full itu ya. Yang di atas itu kepake semua nggak Pak? Kepake itu yang di atas. Oh, pakai aja. Makanya kalau jam sekolah agak repot juga gitu. Apalagi berapa kelas mau pakai ke situ semua gitu kan. Iya, 4 kelas Pak. 4 kelas kan mau ke sana. Nggih. Harus dikomunikasikan dulu, di booking dulu. Nggih Pak. Coba nanti tak tanyakan nanti. Nggih Pak. Terkait alat kemudian soundnya juga ada nggak kira-kira? Terus apa saja yang dibutuhkan itu selain itu nanti? Kan kelas LCD mungkin LCD nggak ada, mereka nggak ada SMK. Nggak ada Pak ya? Karena dipakai ini hanya berapa juga dipakai untuk pembelajaran itu. Iya Pak. Saya ngajar UT pakai ini soalnya nggak ada sediakan LCD. Nggih. Berarti Bapak sendiri gitu nggak Pak? Iya, bawa sendiri aja LCD. Nggih. Ya coba tak Ya komunikasikan mungkin nanti. kita tolong nggih Pak. Berarti yang dibutuhkan kelas selama berapa hari? 7 hari Pak. 7 hari dari jam pagi mungkin jam 8 sampai sore. 5-an kalau dulu saya Pak. Kalau di kegiatan aslinya, kalau saya di Karang dulu seperti di Bandar Lampung sampai sore jam 5 udah selesai. Ya. Terus fasilitas lain yang dibutuhkan sound juga nggak ada. Kalau nggak bawa sendiri nggak ada kan. Iya Pak. Kalau sound ya bawa sendiri itu. Berarti Pak Nggih, berarti kalau misalnya diperbolehkan cuma kelasnya aja, kita untuk alatnya bawa sendiri ya Pak? Cuma kelas saja. Nggih. Kalau pilihannya SMP 17 gimana? Di SMP 17 ya malah lengkap Pak atau gimana? Ya enggak, kelasnya juga kan ada pilihan gitu loh. Kalau SMK penuh kan sebelahan itu pilihannya. Kalaupun memang harus ke SMP 17 semuanya. Masalahnya itu suratnya sudah keluar ya Pak? Oh ya. Ya udah kalau udah keluar. Ya udah coba tak nanti komunikasikan sama ini. Iya Pak. Siap. Saya juga komunikasi sama kawan yang lain masalah peralatannya juga itu Pak ini. Peralatannya. Nah terus sistemnya, nah kalau mereka nanya sistem sewanya gimana itu? Sistem umpamanya perawat ini. Kemarin sudah bentar Pak, saya ingat lagi. Kayaknya di suratnya itu ada sistemnya Pak. Oh sudah ada sistem ya, udah kalau sudah ada. Nanti pihak BGP juga langsung hubungi kayaknya Pak. Oh kalau ya, emang udah. itu. Ya. Iya. Oke, boleh live Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Matur suwun Pak Nur.